PKS pernah dukung Anies, terus pindah, mungkin nggak balik lagi, ya mungkin. Politik itu kan seni, bagaimana mengelola kemungkinan. Kemungkinan itu berakhirnya kapan? Tanggal 27. Jadi sekarang ini sudah terlalu cepat, 21 hari kita membahas seolah-olah kemungkinan sudah tertutup. Gitu loh. Lalu bagaimana dengan PDI Perjuangan? Kita biasa-biasa aja. Kalau kita lihat misalnya tadi survei tadi, kalau kemudian cuma satu orang yang maju, lalu kemudian suaranya diboikot oleh 78% pemilih Anies dan pemilih Ahok, bagaimana? Itu kan mencederai demokrasi. Peluang itu bisa nggak? Bisa saja. Kalau kemudian Ahoknya, Aniesnya, dan lain-lain berkumpul dan meminta dengan segala hormat agar pemilih saya, pendukung saya tidak datang ke TPS, selesai. Nah, itu rusak pemilunya, rusak partainya, rusak banyak sekali. Nah, kita mau jaga nggak bahwa kemudian pemilu yang kita perjuangkan sejak zaman reformasi ini menjadi lebih baik? Kalau menjadi lebih baik ya. Isu jegal Anies Baswedan mencuat menjelang pemilihan kepala daerah atau Pilkada Jakarta. Disinyalir, isu jegal itu meruap ke permukaan usai munculnya wacana Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus mendukung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. Pencalonan Ridwan Kamil yang akan diusung KIM bisa mencegah langkah Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Partai penguasa tidak mau Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 itu maju di Pilkada Jakarta. Indikasi-indikasi yang seperti diduga oleh Toto ada ancaman dan sebagainya dihilangkanlah. Saya partai politik, saya dari partai politik, dari partai politik, dari partai politik. Kita bisa nggak bernegosiasi? Bisa. Kita bisa nggak berunding? Bisa. Yang tidak bisa kalau kita diancam. Yang tidak bisa kalau kita diintimidasi. Oke? Saya pernah ngobrol dan mendapat teman-teman dari beberapa partai yang lain. Benar nggak sih ada ancaman dan sebagainya? Kalau betul ada ancaman, kira-kira kapan ancaman itu akan berhenti? Ancaman itu hanya akan bisa berhenti ketika semua yang diancam katakan stop, cukup, kami lelah diancam, kami lelah diintimidasi, dan kami mau membangun bangsa ini, membangun demokrasi tanpa ada ancaman. Masalahnya berani nggak para elit itu harus mengatakan berani, gitu? Karena mereka akan menjadi tokoh-tokoh bangsa yang berani mengatakan ancaman stop hari ini. Dan itu pasti akan muncul, pasti akan muncul. Di mana-mana ancaman selalu akan melahirkan pembangkangan. Jadi Anda melihat bahwa pembentukan KIM Plus ini munculnya dari ancaman-ancaman itu? Bukan saya bilang, kata Toto tadi ada indikasi ancaman. Ya, yang Anda kutip. Ya saya kutip Toto. Iya. Nah, kalau ada ancaman itu akan membunuh demokrasi. Kapan ancaman itu akan berhenti? Ketika semua yang diancam bersama-sama bersepakat mengatakan cukup. Cukup sudah mengancam di Republik ini, cukup sudah intimidasi, cukup sudah saling menyandera. Kami partai politik siap bernegosiasi tapi tanpa ada ancaman. Tapi Anies tidak akan bisa maju karena sudah diblok oleh partai dan penguasa. Ridwan Kamil bisa melawan kotak kosong. Namun, nyaris semua elit partai politik membantah wacana pembentukan Koalisi Indonesia Maju Plus demi mencegah Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Adapun KIM Plus nantinya berisikan koalisi besar dari seluruh partai politik. Dengan begitu, KIM Plus berpeluang besar akan melawan kotak kosong dalam kontestasi di Pilkada Jakarta. Nantinya, KIM Plus akan mengusung Ridwan Kamil menjadi Cagup Jakarta 2024. Dengan deklarasi bersama ini, Gubernur petahana Anies Baswedan hampir dipastikan akan gagal maju di Pilkada Jakarta 2024. Sebab PKS, Nasdem, dan PKB yang sempat mendukung Anies akan membelot ke KIM Plus. Hanya saja, tinggal PDIP yang belum memutuskan mengenai Pilkada Jakarta. Namun, perolehan suara partai berlambang banteng itu tidak cukup untuk mengusung calon sendiri. Sementara itu, PDIP mengatakan isu pencegahan Anies untuk mencalonkan dalam kontestasi pemilu itu sudah dimulai sejak Pilpres kemarin. Namun PDIP enggan berspekulasi lebih lanjut soal isu tersebut. PDIP memastikan partainya saat ini terus menjajaki peluang koalisi dengan partai-partai lain di Jakarta. Apakah kemudian PDI Perjuangan melihat bahwa potensi peluang kotak kosong ini memang sengaja dibentuk begitu ya? Sengaja dihadirkan melalui pembentukan KIM Plus ini? Ya, kalau analisa Toto tadi memang menarik. Ridwan Kamil itu merang di Jabar menang. Sementara di sini ke survei tadi cuma 8,5%. Anies 40 sekian, Ahok 20 sekian. 30,2. 30,2. Ya kira-kira kayak gitulah. Nah, bagaimana supaya Ridwan Kamil menang dengan komposisi survei seperti itu? Ya kotak kosong. Jadi dua kompetitor yang kuat harus dihilangkan. Iya. Tapi gini, maksudnya apa? Apakah rakyat bisa berterima? Saya berpikir akan terjadi pembangkangan luar biasa kalau kemudian semua orang bilang kami tidak akan datang ke TPS.
Itu dahsyat betul. Mungkin terjadi, mungkin. Ini Jakarta. Berita itu Anda percaya? Saya percaya, dan ada lebih yang saya lebih percaya lagi, Apa itu? bahwa tidak serta-merta sekarang hambatan Anies itu hanya pada persoalan partai. Tapi Ada kemungkinan lagi institusi hukum digunakan untuk mengadang Anies. Saya belum tahu, tapi Sampai kemungkinan sejauh itu ada. Sampai sejauh itu. Mbak, di dalam rejim yang seperti ini, jangan ada satupun yang kita percaya. Isu penjagalan Anies Baswedan untuk berlaga di pemilu 2024 mengalir deras. Diasumsikan, Anies akan kehilangan panggung jika ia tidak lagi menjabat sebagai kepala daerah. Cara ini dianggap sebagai hal yang salah, karena Anies punya kemampuan untuk mengantisipasi cara-cara seperti itu. Sehingga, dia tidak akan terjegal untuk memenangi pemilu 2024. Anies hanya akan terjegal jika tidak ada parpol yang mencalonkannya di pemilu 2024. Waktu Pilpres, kita melihat bagaimana Anies dipanggil KPK dengan kasus yang mengada-ada. Terus sekarang menjelekada. Terus kita menganggapan bahwa ini rejim sudah lebih baik. Nggak juga. Kita lihat aja ke depan. Mendingan kita perhatiin dari sekarang gitu loh. Kan sekarang kalau sekarang lagi kena korban nih PDIP, Hasto. Korban apa? Oh. Itu Hasto, kasusnya udah berapa tahun tiba-tiba muncul, ada agenda apa di balik Benar ini? masih kok jadi korban sekarang. Silakan. Apalagi di Kalau Sandra atau gimana? saya tuh sekarang tidak lagi bisa melihat secara faktual, netral dalam konteks ini. Oh ya udah ini memang lagi berjalan. Enggak, ada agenda di balik ini. Tapi ini juga kemungkinan tidak akan terjadi, karena kemungkinan ada 3 partai yang mengusung Anies Baswedan di pemilu 2024. Terlalu mahal harga kepentingan publik yang dikorbankan. Ada kemungkinan Presiden Jokowi sedang melakukan testing the water terhadap kesetiaan partai-partai pendukungnya. Bahkan, elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terus naik dan unggul dalam jajak pendapat yang dilakukan oleh lembaga survei Median. Hal itu membuat para buzzer istana naik pitam. Jakarta itu P3 pernah menjadi nomor 1, mengalahkan Golkar. Oke. Kemudian 2004 PKS nomor 1. Lalu 2009 Demokrat nomor 1. Lalu kemudian PDIP. Lalu kemudian sekarang kembali lagi PKS. Ya. Artinya bahwa masyarakat Jakarta itu sangat kritis dan sangat mudah untuk menghukum. Anies Baswedan membuka peluang maju di Pilkada DKI Jakarta tahun 2024 usai dirinya kalah di Pilpres 2024. Anies menyebut peluangnya di Pilgub Jakarta terbuka asal mendapatkan dukungan karena ia mengaku baru menjabat 1 periode di Jakarta. Ia mengatakan ia telah menjalankan tugas selama 5 tahun dan tidak boleh lebih dari 2 periode. Artinya baru kerjakan 1 periode bisa melakukan periode kedua, kata Anies. Ia mengatakan itu adalah salah satu pilihan kalau ada panggilan dari masyarakat yang bisa mengusulkan adalah partai politik dan masyarakat, maka itu akan dipertimbangkan. Sinergi Anies dengan PKS itu tidak hanya pada tingkat elit, tapi juga pada saat akar rumput. Di grassroots juga di ya? grassroots juga. Jadi postingan itu seperti warning, hati-hati loh, ini grassroots Anda adalah simpatisan Anies, kira-kira gitu. Jadi jangan terlalu bermain-main dalam dinamika politik yang seperti ini. Tetapi awalnya bukan, kan di situ jelas ya dari investigasi Tempo kan. Gitu. Jadi mulainya dari sana aja sebenarnya. sih. Hati-hati lo itu ke siapa? Ke PKS. Teman-teman Oke. itu. Karena disebut PKS kan di situ. Iya. Anda apa melihat? Dan itu juga kan tidak ada sebuah strong point. pertanyaan saya, Bung Geis. Anda percaya nggak itu? Saya percaya. Anies Baswedan digadang-gadang bakal maju kembali pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2024. Partai Keadilan Sejahtera kembali buka suara soal pengusungan Anies Baswedan menjadi calon gubernur. Bahwa jika PKS punya kecocokan dengan Anies Baswedan dalam Pilkada DKI Jakarta 2024. Sebab sebagian warga DKI Jakarta menginginkan Anies kembali maju. Semua rata-rata menginginkan Anies maju kembali. Kalau memang cocok, why not? Tapi yang menarik adalah pernyataan Bang Idrus tadi bahwa strategi itu bahkan gini, dia bicara tentang gotong royong, membangun bangsa, Kim Strateginya akan bisa untuk membuat mensukseskan Anies itu. bisa maju gitu tadi kan. Jadi kalau saya misalkan ya, saya ini ketua himpunan alumni SMA Negeri 7. 2004 ini habis nih nanti saya nih.
Saya sedang menyiapkan orang-orang pengganti saya yang terbaik 3 sampai 4 sampai 5. Yang penting nanti penerusnya bagus, siapapun itu. Tetapi tidak sampai menghadang yang lain. Tapi kalau menurut Bang Idrus ini, yang namanya gotong royong, anak bangsa salah satu orang terbaik, kalaupun sampai nggak bisa maju, itu adalah strategi. Anies Baswedan sudah memiliki sebagian besar suara. Kebetulan yang menjadi juara dalam Pilkada DKI Jakarta adalah PKS. Paling tidak 18 kursi sudah mengantarkannya untuk menjadi calon gubernur. PKS tidak mungkin berdiri sendiri dalam mengusung Pilkada DKI Jakarta 2024. Ia berencana akan melakukan kerjasama lagi dengan Partai Nasdem dan PKB. Jadi Anda melihat ini emang Lah kan kalimatnya itu tadi. Bukan, jadi saya strategi katakan bisa tadi menghambat anak bahwa bangsa yang lain maju, gitu nggak baik menurut nah saya. Nggak bagus. gini, salahkah kalau misalkan partai-partai kita aja? Kan tidak, karena kita ingin mengelola bersama. Nah, tinggal mereka kemudian mereka mau, lalu di sana misalkan tidak mendapat dukungan, apa kami salah? Kan tidak. Gitu Loh, Bang, kan itu itu hanya kan efek persoalannya. samping. Jadi Nah kayak- sekarang Iya, makanya. bagaimana di sana, ngajak juga di sana. Nah disinilah ada namanya persaingan, dikatakan tadi Bung Ciko. Gitu loh. Nah di dalam persaingan ini kan perlu dong. Tetapi persaingan kualitas. Oke.